Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Selasa 11 Februari 2025. Pagi ini kita akan kembali untuk mereview dari analisa yang sudah kita sampaikan kemarin sebagai bagian dari koreksi dan mencari potensi hari ini kira-kira masih akan lanjut naik atau justru akan koreksi nantinya. Baik, kita ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Bagi teman-teman yang jauh di sana tidak bisa ketemu dan langsung tatap muka dengan Wijaya Trading, bisa mengikuti semua video-videonya. Bagi yang berada di wilayah Jawa Timur sekitar bisa konfirmasi untuk share dan berbagi pengalaman. Kita langsung saja untuk membuka hari ini di XAU USD sebagai pembukanya. Kita lihat satu hari kemarin di XAU ya, di XAU pertama kita sudah menganalisakan, memetakan dengan simulasi sebagai berikut kemarin ya, perkiraan ketika nanti tidak mampu ditutup lebih tinggi dari area warna orange yang kita tandai di atas, maka akan memantul seperti ini, kemudian bergerak turun kira-kira akan di 2850 memantul kembali dan bergerak turun. Nah, tentunya bergerak turun juga kita mengujinya di area uji bearishnya di kisaran warna orange di sana untuk memastikan kekuatan bearish betul-betul sudah mendominasi dengan kemampuan pergerakan turun maksimum nanti kita perkirakan di 2840. Kemudian kita lihat dalam perjalanan waktunya pergerakan XAU, pergerakan emas ternyata tidak ada konfirmasi turun dari candle yang mulai mencoba menembus kemudian ditolak, namun demikian tidak ada konfirmasi untuk bergerak turun. Dari sisi kecenderungan tentu sudah bisa kita baca karena gagal untuk mendapatkan konfirmasinya sehingga berpeluang untuk turun juga gagal. Maka selanjutnya kita tinggal menunggu konfirmasi menembus area resisten yang kita tandai. Kebetulan kita juga menempatkan posisi buy-nya di atas area yang kita tandai, di atas area orange di sana, yakni berada di angka 2873.76, berada di 2873.76. Ternyata juga sempat langsung disentuh, namun ada sedikit koreksi. Tidak ada perlawanan yang signifikan karena setelahnya kembali bergerak naik dan terus bergerak naik sampai pada akhirnya mendekati area target, kemudian mulai melemah kekuatan itu ya. Ada banyak pertanyaan yang masuk, Pak, kira-kira ketika doji muncul apakah ini akan berbalik? Nah, tentunya kita mesti melihat apakah doji ini diikuti dengan konfirmasinya atau tidak. Selama tidak ada konfirmasinya, maka ini juga belum termasuk di pola yang valid, sehingga masih berpeluang terus bergerak naik ya. Tentu seiring juga dengan isu global, ini masih sangat mempengaruhi. Emas masih menjadi safe haven, menjadi pilihan yang terbaik untuk menyimpan asetnya, sehingga tidak heran ketika harga emas makin melambung dan di malam hari terus bergerak naik hingga berada di area jenuh saja sempat ditembus ya, sempat ditembus.
tetapi sudah cukup malam, biasanya kalau sudah berada di sana sedikit banyak akan mulai melemah. Sempat bergerak memang cukup signifikan ya, sampai 100 sekian pips ya, yang pada akhirnya ditutup kembali di area yang mendekati area jenuhnya. Maka satu hari kemarin kita dari satu posisi kita bisa mendapatkan maksimumnya. Kemudian di Bitcoin bagaimana? Di Bitcoin seperti hanya di XAU kita perkirakan terkoreksi dengan simulasinya ketika tidak mampu menembus lebih tinggi dari resisten yang kita tandai warna orange di atas. Karena pergerakan masih di bawah dan mencoba kembali naik dari sisi low juga mulai menaik atau meninggi, maka kita menempatkan posisi buy di 962 66.34 dengan target terdekat di 972 98 poin sekian, dan pada akhirnya juga tercapai dengan baik tanpa perlawanan yang signifikan di target yang pertama. Baru di target berikutnya ini sempat retest kemudian kembali bergerak naik mendekati target berikutnya. Maka satu hari kemarin tetap di Bitcoin kita mendapatkan peluang terbaiknya. Lanjut kita akan kembali melihat satu hari ke depan di XAU. Kita lihat di emas hari ini sudah ada sedikit gebrakan ke atas. Apakah ini pertanda akan bergerak naik? Ya tentu kita akan melihat secara umum. Dari sisi kecenderungan memang sangat kuat naik. Tidak ada tanda, tidak ada indikasi akan bergerak turun ya. Namun demikian ada lompatan kecil perlu kita waspadai akan nanti hadirnya koreksi yang cukup signifikan ya. Kita akan manfaatkan dulu nanti untuk koreksinya, sehingga kalau saya tarik untuk kecenderungannya, oke, ini kita simulasikan seperti ini. Nah, untuk berikutnya di waktu yang lebih pendek nanti akan kembali koreksi ya, kita perkirakan akan kembali koreksi, kemudian akan mencoba kembali menguji area resistennya, dan untuk hari ini kita simulasikan dulu seperti ini. Di area support jika tidak mampu ditutup lebih rendah akan kembali bergerak naik ya, kira-kira seperti ini. Dari sisi kecenderungan masih bergerak naik, namun demikian dari petunjuk yang ada di sana ada lompatan kecil di sana, maka berpeluang akan koreksi ya. Kita menempatkan posisi untuk sell-nya, untuk sell kita akan tempatkan di 29 ya, 2911. Kita bergerak lebih awal, sell di 2911.57 ya. Tentunya tidak serta-merta nanti hanya menunggu ini tercapai target, karena bisa jadi akan tersentuh dan memantul kembali. Karena itu siapkan simulasi dan antisipasinya buat naik dan turun tetap bisa menghasilkan. Bagaimana caranya? Itulah yang menjadi PR buat kita. Itulah yang menjadi skill yang harus kita bentuk, yang harus kita kuasai. Di target yang terdekat untuk sell-nya kita menempatkan di 2904, tidak usah mulu-mulu, di 2904 sudah lebih dari cukup untuk target yang pertama ya, 2904. Lanjut jika masih belum ada tanda, jika masih belum ada petunjuk yang lebih signifikan, belum ada tanda untuk kembali bergerak
naik, kita lanjutkan dengan target berikutnya. Oke, kita tandai dulu untuk target yang pertama tadi 2904,48. 2904,48. Lanjut di target yang kedua berada di 2896,87. Kemudian area jenuh hari ini untuk jualnya kita perkirakan di 2881. Ini area jenuh jual 2881 poin sekian. Silakan nanti diuji di area ini apakah ada petunjuk berbalik atau justru momentum yang lebih besar. Lanjut di simulasi berikutnya ya, kita tandai di atas ada level psikologisnya. Kita tandai dengan warna yang berbeda. Nah, kita tandai di sana. Untuk area jenuh di bawah kita menandai dengan warna merah. Kemudian area uji bearish berikutnya kita tandai dengan warna ungu ya. Kita buat macam-macam warna biar nanti menjadi perhatian. Oke, kita lanjut di posisi yang ke atas ya. Jika nanti melewati area resistennya, maka kita perkirakan akan semakin kuat bergerak naiknya, sehingga simulasinya kira-kira seperti ini. Kemudian retest sedikit, setelahnya akan kembali bergerak naik. Nah, ini untuk simulasi pergerakan naiknya. Nah, kita perkirakan juga untuk kita menempatkan posisi ya, untuk buy-nya kita bisa menunggu hingga menembus level psikologisnya. Kira-kira berada di atas 2924 ya. Kita tempatkan untuk posisi buy-nya di 2924,29 ya. Kemudian targetnya untuk target posisi buy kita tempatkan di kisaran 2931 ya. 2931, kemudian nanti kalau masih belum ada tanda pembalikan alias momentum bullish masih sangat kuat, kita kembali akan targetkan untuk yang kali kedua berada di 2939 ya. Target yang kedua 2939,42. Kemudian tadi yang pertama kita tempatkan di 2931. 2931,88. Oke, ini kira-kira untuk simulasi hari ini untuk di emas. Sementara untuk jenuh beli hari ini kita perkirakan untuk jenuh belinya maksimum kita perkirakan di 2956 ya. Hari ini untuk area jenuh belinya berada di 2956 area jenuh beli berada di 2956 poin sekian. Kemudian kita tandai dengan warna merah untuk area jenuhnya untuk nanti perhatian dan menjadi highlight di sana ketika sudah mendekati area di situ. Nah, silakan nanti disesuaikan mumpung pergerakan juga masih belum signifikan. Yang pasti tren masih sangat kuat naik, hanya saja
penempatannya silahkan nanti disesuaikan dengan sistem trading masing-masing, sesuai dengan trading plan-nya masing-masing. Bisa kita menunggu koreksi dulu baru menempatkan posisi buy, atau kita bisa menempatkan posisi buy juga di sana. Paling penting bukan di mana kita menempatkan, tetapi bagaimana kita nanti menghadapi kondisi ketika posisi sudah kita terapkan, kemudian marketnya masih belum bersahabat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang hari ini, pagi ini masih belum menentukan sikap. Jangan lupa jaga manajemen risiko, jaga mentalnya, psikologinya, selalu belajar banyak dari kesalahan dan terbukalah untuk mengakui kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.